Selain ngejualin pasti kamu belajar dong tentang manajemen keuangannya gimana. Udah bisa belum? Kalau manajemen sih Kayak belum terlalu bisa. pembukuan. Kalau pembukuan tuh saya isi terus bisa udah. Oh, udah bisa. Nah, Berarti udah dicatetin terus catat tuh. terus. Mau ada yang beli mau enggak kan catet ya. Kalau nggak ada yang beli apa yang dicatat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap, jawabnya lengkap ya kan. Diberi salam lengkap, jawabnya juga lengkap. Wih, luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat baik. Dengan Mas siapa boleh? David Noprizal. Namanya keren sekali nih ya, David Noprizal ya. Mas David, kabarnya sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus sekarang kesibukan sedang apa sibuknya nih? Sibuknya jualan aja sih. Jualan? Oh sekarang lagi usaha nih ya? Usaha. Usaha apa? Usaha jual pop ice, jual kopi, jual es campur dan jual jus. Oke, Mas David nih ya, yang biasa dipanggil David ya. David. Mas David ini adalah penerima manfaat Kementerian Sosial ya, dari Sentra Handayani ya. Iya betul. Oke, Mas David udah berapa lama di Sentra? Di sentra itu mulai Agustus kalau nggak salah, September, November. Oke, mulai masuk tuh. Iya. Oke. Mas David, kita undang Mas David ke podcast Atensi. Terima kasih sudah datang ya. Iya, sama-sama. Baru ini ngobrol-ngobrol di podcast ya? Iya, betul. Nggak usah tegang. Jadi aku pengen tahu nih, usaha Mas David nih jualan pop ice, jualan jus. Udah dari kapan? Dari bulan November. Dari bulan November. Iya. Berarti udah Desember, Januari, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti udah kurang lebih 4 bulan ya? 4 bulan. Oke. Gimana ngejalanin usaha pop ice dan jus ini? Ya, awal sih dari jual pop ice aja tuh ya kan, sama jus. Nah, di situ kan di sentra itu ada pemancingan. Nah, awalnya tuh kok pada minta kopi ya kan, ngeteh lah segala macem ya kan. Akhirnya daripada saya suruh keluar lagi ya kan, belanja ya kan, yang saya jualin aja dari situ ya kan. Jadi semua minuman ada nih Semua sekarang. minuman jadi ada. Termasuk pop ice, jus, kopi, teh ada. Teh ada. Oke, baik. Berarti ngelihat permintaan pasar ya? Iya. Pada pelanggannya pada mintanya kopi sama teh, akhirnya diadain juga sama dirimu Iya. ya. Oke. Mas David, jualan pop ice itu berapa satu pop ice itu harganya? Itu 5.000 perak. 5.000. Iya. Murah meriah ya? Murah meriah. Kalau jusnya? Kalau jusnya paling murah 10.000, paling ininya 12.000 kita. Oh, 10.000. Itu 12.000 kenapa mahal? Jus alpukat. Oh, kenapa dia beda sendiri harganya? Mungkin dari kenikmatannya kan beda. Luar biasa. Beda nikmat ya? Iya. Oke. Terus kamu pertama jualan berapa kamu dapat keuntungan dari jualan? Per hari kah atau per bulan bisa dilihat? Kalau keuntungan itu dilihatnya bisa per bulan. Kalau per bulan? hari belum. Kan diputar-putar lagi Iya, buat belanja gitu aja. Berapa sebulan kamu dapat dari jualan? Sebulan awal itu bagus sampai 2 jutaan dapat. Sebulan 2 juta ya? Iya. Nah ya kan, dari situ 2 juta naik lagi 3 juta. Nah habis itu turun lagi ya kan. Turun lagi. Kenapa turun lagi? Mungkin pembelinya kali. Oke. Ya namanya usaha itu pasti ada naik ada turun ya. Ya. Nah terakhir ini yang paling besar keuntungan yang pernah Mas David dapat? Itu sekitar 3.200.000 kalau nggak salah. 3.200.000 ya dari cuma jual minuman ya, Minuman. pop ice dan jus dan kawan-kawan. Iya. Oke, berarti dari jualan itu kamu akhirnya bisa belajar usaha ya? Iya, belajar usaha. Selain ngejualin pasti kamu belajar dong tentang manajemen keuangannya gimana? Udah bisa belum? Kalau manajemen sih Kayak belum terlalu bisa. pembukuan. Kalau pembukuan tuh saya isi terus bisa udah. Oh udah bisa? Berarti udah dicatetin terus Catat tuh? terus. Mau ada yang beli mau enggak kan catet ya. Kalau nggak ada yang beli apa yang dicatat? Boleh lihat
nggak? Bawa nggak catatannya? Bawa. Oke nih kita lihat nih sobat sosial. Katanya Mas David ini udah sampai nyatet. Ya. Boleh ya aku lihat ya. Nggak apa-apa tulisannya jelek. Yang penting kalau angka itu duit tetap kelihatan ya nggak? Itu awal. Oh ini dia. Aku kasih lihatnya ke sini ya kamera. Kameranya bisa zoom nggak? Nih ini pembukuannya nih. Berarti ini kamu belajar dari siapa? Dari Bu Fajrin. Oh Bu Fajrin. Iya. Bu Fajrin itu siapa tuh? Itu instruktur di sentra sana. Oke, jadi Bu Fajrin di sentra itu ngasih tahu cara mencatat ini ya, pengeluaran, pemasukan, ada saldonya. Ini NB apa nih? NB itu kalau ada yang ngasih uang lebih dari hitungan saya tulis di situ. Oh, tip lah ya. Tip lah, Oke tuh. Wow, luar biasa. Abaikan tulisannya. Abaikan. Yang penting nominalnya. Ya, sobat sosial. Nah. Wah, berarti kamu udah dari sini lah jadi rapi ya pencatatannya ya. Oke, Bu Fajrin ya. Luar biasa. Terus setelah kamu belajar ini udah tahu penghasilannya per bulan ya kan. Pasti ini prosesnya nggak semudah ini ya. Ya kan? Kamu bisa ada di sentra terus bisa punya usaha dan sekarang udah mulai punya penghasilan sendiri. Iya. Boleh nggak kita berbagi pengalaman? Bisa aja buat teman-teman di luar sana. Kok bisa kamu masuk ke sentra? Boleh. Boleh. Silakan bercerita. Mulai dari mana dulu nih pengalamannya nih? Yang enaknya dari mana? Kamu tuh dari berapa bersaudara? Terus waktu itu kenapa bisa masuk ke sentra lah? Itu saya cerita masuk ke sentra itu dari awal ngojeknya sepi. Ngojek sepi. Jadi ngojek itu kan saya punya 2 akun. Di ShopeeFood sama Gojek. Gojek itu nggak bunyi. Nah, terakhir saya masuk sentra itu dapat orderan Shopee sekali. Ya kan? Nah, entah kenapa ada panggilan alam lah ya kan. Panggilan alam. Mungkin saya suruh didorong ke sana ya kan. Ya, akhirnya saya lari ke mana, ditelepon lari ke Ciputat. Nah dari Ciputat tuh ya kan, buat pengambilan barang ini ya kan. Nah barang akhirnya, apa nih? Ya itulah yang sebelumnya saya masuk sentra. Barang apa? Boleh disebutin nggak? Jauh. Hah? Barang apa nih? Kan saya ketangkapnya narkoba. Oke, barang narkoba. Nah. Oh jadi kamu dulu pengguna? Pengguna. Udah lama. Dari kapan? Udah lama sih saya pengguna. Dari keluar Semea saya udah nggunain sih. 2 Semea? Iya. Kenapa kamu pakai itu? Kok bisa kenal? Karena teman-teman sih ya. Oh teman-teman. Iya. Karena temen nih nongkrong sana sini kan pasti ada aja. Kalau saya menyendiri sih nggak bakalan dah. Jadi kamu diajakin teman waktu itu ya? Diajak temen. Yang kamu pertama cobain apa? Itu dulu obat-obatan sih ya. Obat-obat? Tahu nggak namanya? Disebutnya kayak tramadol. Itu supaya apa kamu minum obat itu? Gak ngerti saya, itu kan dulu pas zaman-zamanmu tawuran tuh kalau salah. Oh kamu suka ikut tawuran juga? Suka Kak. Tapi ya nggak tiap hari. Iya. Kalau lagi ada masalah aja. Ngumpul aja lagi ngumpul. Kalau enggak ya udah saya langsung pulang ke rumah. Jadi kamu udah nyobain itu dari lama ya? Itu juga saya pulang ke rumah juga paling dulu saya bisa narik Metro Mini sambil sekolah. Kenek. Iya. Kenek Metro Mini. Dari situ ya kan nyari duit terus tuh kayak kan, ya udah saya naikin akhirnya terjerumus sama teman-teman ya, lama-lama narkoba. Oh jadi terjerumus lah ya kamu ya. Nah waktu kamu udah pertama nyobain itu rasanya gimana? Rasanya ya dibilang sama aja sih Kak, kayak normal. Kok tapi berulang gitu, maksudnya mau lagi ketagihan gitu? Ketagihan itu saat udah make. Kalau belum make emang enggak. Terus yang paling parah bikin kamu kecanduan apa?
Itu minuman keras sih kak. Oh, kamu sempat minum minuman keras Iya. juga. Kalau secara frekuensi kamu pakai obat itu berapa, seminggu sekali kah atau Kalau itu nggak seminggu sekali. Kalau ketemunya aja sama temen kadang-kadang gitu. mahal nggak harganya? Obat-obat murah sih kak kalau sama temen-temen. Kalau obat-obat 5.000, 10.000. Itu efeknya apa sih minum obat itu? Efeknya udah kayak orang bego dah kak, udah. Kayak orang bego. Obat, iya. Kenapa diminum? Ya nggak tahu ya, namanya temen kan. Nih coba ya kan, saya cobain aja. Ya kan ada yang katanya tuh bikin happy, terus bikin percaya diri, ada yang bikin nggak ngantuk gitu. Nah waktu itu temen nawarinnya kamu minum itu untuk apa? Supaya apa? Ya saya sih kalau istilah kata temen lagi nongkrong nggak ngerti, saya juga temen tuh ya supaya apa ya kan. Makanya supaya ikut keren gitu aja ya? Iya, pede kali, pede cara pembicaraannya, ngomongnya ya kan. Kadang lontar-lanturnya bisa aja kalau lagi gitu kak. Oh, jadi efeknya itu kamu jadi lebih pede orangnya ya. Nah, tapi kamu tahu kan efeknya itu bahaya. Tahu nggak waktu itu? Nggak tahu itu mah. Terus akhirnya kamu pakai sampai kapan tuh? Terakhir itu pas ketangkep sih kak, terakhir. Jadi sempat kamu ketangkap. Kelas 2 semea kamu make, terus berapa lama akhirnya kamu ketangkep? Setelah make itu? Oh itu saya sebelumnya ketangkep 2015 kak. 2015. Iya. Kamu mulai make tahun? 2009. Udah lama dong. Iya. 2009 ke 2015 berarti 6 tahun. 6 tahun. Berarti 6 tahun kamu make terus itu. Enggak terus-terusan. Kadang make, kadang enggak. Kadang enggak. Karena harganya murah gitu, jadi nggak begitu candu. Iya. Oke. Terus di 2015 kamu ketangkep. Itu gara-garanya apa ketangkep? Jadi itu Digerebek. Digerebek, saya lagi melihara burung dara tuh ya kan di lapangan dekat rumah. Kan ada lapangan bulu tangkis, sini ada kebun kosong, lapangan tuh ya kan. Nah akhirnya dengan situ udah lama jadi kandang burung dara, kandang ayam di situ. Akhirnya kan orang yang satu udah meninggal, nggak ada yang nempatin. Akhirnya saya yang nempatin tuh melihara burung dara di situ. Akhirnya kan banyak yang datang. Nah ini ada bapak-bapak yang lebih tua yang udah umurnya sekitar 59 tahun lah udah. Dia emang pedagang, make terus dia, namanya orang Ambon. Oh, awalnya dia yang datang make. Iya dia, makanya jadi akhirnya di situ saya kan melihara burung di situ ya kan. Dia main ke situ ya kan. Dia pada make, saya disuruh beli rokok tuh sama dia. Ya udah saya beli rokok tuh sama beli aqua. Pas baru baca di situ balik lagi ya akhirnya saya ketangkep yang bareng dia berempat. Padahal kamu nggak make waktu itu? Mau make. Iya. Apes duluan? Iya. Padahal saya di situ melihara burung doang kan ini. Iya. Oke. Udah tuh ya saya ngejalanin sampai. Berapa lama kamu tuh akhirnya di penjara? Iya. 1 tahun 8 bulan. Pertama 4 tahun, putus sidangnya 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan kamu di penjara. Terus gimana keluarga kamu waktu tahu kamu di penjara gara-gara itu narkoba? Itu ya mau gimana ya, saya laki-laki ya tanggung jawabnya di situ kak. Jadi modelnya saya lagi main di kandang burung itu, jadi sih bukan salah saya ya kan, yang salah bapak-bapak itu. Tapi karena kamu di situ akhirnya ikut terjerat ya kan, ya udah akhirnya saya jalanin aja deh kan, mau diapain ya kan. Gimana tanggapan bapak dan ibu? Kalau bapak ibu ya gitu deh kak ya kan, ya nangis karena nangis lah ya anaknya. Iya. Masuk penjara. Akhirnya kan saya bilang jangan pernah besuk dah ya kan, berkata dalam penjara saya tahu dah kelakuan anak-anak nakal, anak-anak jalanan, cara memeras orang kayak gimana, saya tahu kak modelnya. Jadi kamu nggak pernah dibesuk akhirnya? Akhirnya masih besuk, jadi seorang ibu kan kasihan ya kan, jadi pengen ngat anaknya, ya udah besuk ya kan, bilang bawa duit jangan banyak dah ya kan, di sini pokoknya langsung habis pokoknya kalau di penjara itu kak. Dipalak gitu? Nggak dipalak, modelnya suruh bayar kamar, suruh bayar ini, itu alasan-alasan yang di sana aja. Itu siapa yang ngomong kayak gitu? Ya itu yang udah lama di situ di dalam. Oh, bukan dari petugas? Bukan. Oh,
Itu cuma alasan-alasan situ aja. Oke. Terus akhirnya kamu ngejalanin terus keluar nih. Nah keluar langsung saya ngojek Grab dulu. Dari Grab kan udah disuspend gara-gara banyakan komplain dah kan, kalau pelanggan kan gitu Kak. Kita nggak ini komplain ini komplain itu ya, ya udah terima disuspend, langsung lari ke Gojek. Gojek dari 2017 tuh saya Gojek. Sampai sekarang sih masih ada, bisa jalanin sehari lumayan dah 200-300. Akhirnya Gojek sepi lari ke Shopee Food. Shopee Food lumayan sih ya, pernah ada 100 gitu doang Kak ya. Udah ya kan, ya udah saya bilang kok lama sepi ya kan, udah muter-muter sana sini kan, habis bensin doang ya kan. Jadi ya udah, saya narik, dapat panggilan dari orang-orang ini ya kan, teman-teman bapak itu dulu udah lama, suruh ngambil barang taruh. Akhirnya saya lari sono ke Ciputat. Ternyata itu udah polisi, bukan teman, polisi langsung. Kamu dijebak Ya kan, ya udah akhirnya saya jalanin orang. Jadi barang itu adalah narkoba. Iya, tapi emang barang nggak ada, semang chattingan doang Kak. Model chat doang. Itu kamu suruh nganterin barang atau kamu dikasih untuk dipakai kamu? Itu tadinya modelnya saya mau dikasih lagi ke orang gitu loh. Semang penyampaian doang. Ternyata saya belum dikasih, udah jebakan duluan. Ketangkep akhirnya. Iya. Itu di tahun berapa ketangkep lagi? Tangkap lagi ini 2020 apa? Di bulan Agustus kemarin. 2020 ya. Ditangkap lagi, masuk penjara lagi? Di sini masuk ke sentral langsung. Jadi direhabilitasi akhirnya ya. Oke. Kamu selama pakai narkoba, apa efeknya di badan kamu? Pasti kamu rasain dong, 5 tahun loh, walaupun kamu makainya nggak sering ya. Tapi artinya kamu udah terpapar. Efeknya apa? Kan ada kalau orang-orang tuh pada bilang sakau lah ini. Apa yang kamu rasain di badan kamu setelah pakai obat-obatan itu? Kalau itu susah tidur doang sih Kak. Berapa lama waktu itu kamu sampai nggak bisa tidur? Susah tidur? Susah tidur. Dia mau tidur susah tidur jadinya. Jadi melek terus gitu. Berapa lama? Ya kalau nggak tiap hari, paling kalau mama kayak itu bisa 2 hari 3 hari nggak tidur gitu. 2 hari 3 hari nggak tidur. Itu kan bisa merusak kesehatan juga kan? Betul. Pasti. Selain itu ada lagi nggak efeknya? Efek-efeknya udah nggak ada sih itu Kak. Berarti artinya setelah kemarin mau nyoba make lagi nggak jadi kan? Nggak jadi. Berarti terakhir banget kamu make itu sebelum masuk penjara itu. Setelah keluar dari penjara nggak pernah make lagi. Nggak pernah make lagi. Ada keinginan lagi waktu itu mau make? Kalau yang kapan dulu nih? Yang waktu keluar dari penjara, kan keluar nih, otomatis kayak kangen gitu, pengen make lagi. Itu saya di kesibukan hari-hari ada aja jadi modelnya. Jadi jangan sampai nggak sibuk. Kalau nggak sibuk itu udah lain lagi Kak. Jadi kamu menyibukkan diri ya supaya lupa. Iya, harus sibuk ya kan, biar nggak ini kan. Biar nggak ingat. Biar nggak ingat nggak itu ya kan. Kalau udah nggak sibuk, kita istirahat sebentar dong. Nanti, aduh udah. Ada beres. Keinginan gitu ya, iya. Ada kepengen gitu karena masih ada rasa pernah make gitu ya. Makanya pada saat kamu keluar terus ngojek online, akhirnya sepi. Iya. Di situ kamu dapat orderan untuk ngambil barang, akhirnya kamu terima. Saya terima. Karena ditawarin juga suruh make gitu ya. Iya, gitu Bang. Mau ya, oke. Akhirnya kamu dibawa ke sentra nih. Dibawa sentra. Tahun 2021 ya? 2020. Oh, dari 2020. Ini 2021 ya? Ini 2022. Oh iya 2021. 2021 kamu dibawa ke sentra berarti. Nah, pertama masuk sentra apa yang kamu pikirin? Nah, kan saya masuk dari Polsek Ciputat nih. Polsek Ciputat ya. Saya bilang, wah, saya udah mikir gini kan, wah, jalan nih 4 tahun nih. Ya udah kan. Akhirnya saya jalan ngomongin
baru sehari di Polsek Ciputat udah saya langsung dibawa ke Cakra Kemang, deket Kemang. Ya udah dari situ tuh banyak tuh ya kan yang pada tangkapin semua pada situ semua ya kan, gabung satu ruangan. Ya udah akhirnya saya jalan-jalan. Nah saya kok kayak kebingungan ya, itu saya dari Polres Ciputat saya udah kesakitan, itu udah dipukulin. Oh, kamu sempat dipukulin? Iya, itu gara-gara kan namanya saya di chatting itu kan nggak ada barang. Saya bilang gini, Pak ya kan saya barang dari mana ya kan, dia bilang yaudah kamu sebutin teman-teman kamu aja lah. Saya bilang gimana sih bapak ya kan, akhirnya nggak saya sebutin tuh ya kan. Saya disuruh nyari barang sama dia, saya bohongin aja tuh polisi. Jadi kamu berani bohongin polisi? Iya, saya bohongin polisi. Ya kan saya udah bilang udah kagak punya nggak apa-apa iya, ya kan. tapi tetap disuruh ngaku. Tetap disuruh ngaku ya kan. Ya saya bohongin ya kan. Akhirnya dari situ saya tunjukin lapangan kosong dah daerah mana gitu ya kan. Saya tunjuk aja ya kan, ada aqua kosong. Lupa deket aqua ya kan. Saya gitu-gitu aja udah ya kan. Nah, akhirnya mungkin kagak ada orang laut apa ya kan. Akhirnya saya di situ dipukul, digulung di situ ya kan. Oh, okay. Sampai itu saya susah tidur di situ. Susah tidur ya, sakit pinggang ini. Iya, karena habis dipukulin ya. Terus akhirnya kamu setelah itu di Cakra saya ngejalanin aja dah tuh dari situ. Udah susah tidur apa ya nih udah. Ya kan berkata teman-teman nggak ada semangatnya dong. Kenapa? Itu doang kalau temen kan kan gitu. Dia bilang ya udah ya cerita ini kan itu ya. Saya bilang kok akhirnya saya dibawa ke balai panti rehab sini ya kan. Iya, sekarang sentra namanya. Sentra ya kan. Ya udah. Saya bilang nah di situ ini saya suruh menghafal kayak dunia sekolah lagi Kak. Apa yang kamu disuruh hafal? Kamu ngapalin apa waktu itu? Kayak macam satu doa kedamaian, terus kedua itu dekrit. Apaan dekrit? Dekrit itu ilal apa nama? Itu apa isinya maksudnya? Coba ada yang sedikit nggak kamu apa? Ya, kalau dekrit kalau bahasa Indonesianya saya lupa dah Kak. Jadi kamu nggak bisa ngapal? Iya ya. Kalau dikasih buku mah kadang lu bisa aja. Okay. Jadi kayak itu semacam memang diri kita itu berjanji gitu ya? Enggak, emang itu ungkapan dari kata-kata itu emang diri kita Kak, tahu gak? Ya. Benar-benar kayak diri kita. Aduh, kalau dikit ya bingung juga sih. Kayak berikrar lah ya. Berikrar, emang ikrar, namanya ikrar. Jadi lebih baik gitu ya. Ikrar. Terus kamu dapat layanan apa aja? Kaget nggak kamu waktu masuk sentra? Dari awalnya di luar nih kan, hidup kamu ya suka-suka kamu ya, kamu bisa setting sendiri gitu. Akhirnya masuk ke sentra. Itu jadi kayak macam vokasional. Ngapain aja kamu di situ? Itu ada vokasional, ada jahit, bengkel. Nah, terus namanya tata boga. Tata boga, oh iya. Dulu kuliner gitu kuliner ya. Kan. Nah, saya dulu tahun 2011 itu saya pernah punya usaha jual pop es deket di Lombok. Oh, pernah juga sempat kamu usaha. Itu udah lulus kuliah ya? Lulus kuliah. Lulus MEA ya? Ya dagang situ jual pop es kan, jadi dari tante minta modal gerobak doang ya kan, sama modal aja kan nanti saya dagangin. Jadi udah sambil berjalan saya dagangin dah tuh di Lombok. Saya ingetin itu, ya udah. Saya minta tata boga, ada jual pop es, ada jual kopi, jual ayam bakar ya. Ya udah, saya milih pop es saya dulu dah ya kan. Nah, saya tetap kekeh nih ya kan. Ada masalah sedikit kan lagi rame-rame. Nah, tetangga sebelah itu katanya kehilangan handphone. Oh, di sentra itu? Sentra ya. Nah, anak-anak kan kagak ada yang tangannya panjang tuh modelnya ya. Mungkin emang dasar tetangganya lupa kali ya. Ya udah, saya bilang gini. Mungkin lupa kali Bang ya, naruh di mana ya. Nah, akhirnya saya makin sibuk terus tuh karena ada pelanggan ya. Yeah. Nah, ini anak-anak pada mau pulang, pada periksain deh tuh ya. Mungkin dia lupa misalnya diperiksain, ya udah. Dia bilang, "Bang, lupa kali Bang ya." Udah, saya sibuk terus, sibuk jualan aja udah ya.
Nah akhirnya kagak boleh ke ini lagi apa namanya SKA lagi katanya kan. Saya ditanya, saya kekeh ya, saya mau jualan dah pokoknya. Iya, daripada situ nggak ngapain lagi. Iya. Nah akhirnya sehari saya diangkat jadi Extim, tahu Extim nggak ngerti deh kalau tentang adiksi kan. Oh gitu. Nah Ex-team artinya itu udah alumni gitu loh, udah keluar dari masa-masa kelam kamu mungkin seperti itu ya. iya. Nah di situ sebelumnya apa namanya dari situ nggak boleh ke tata boga ini ya kan. Ya akhirnya kan saya milih mana ya kan, jahit males. Terus oh iya cocok tanam. Akhirnya saya macul aja situ kan samping itu ya kan, bercocok tanam. Tapi kamu suka? Kalau nanam sih suka sih ya nanam, biar ada kesibukan sedikit ya kan. Iya. Saya macul sebelah ya kan, buat tanam daun singkong, daun apa. Ya udah itu saya nanam. Nah besok saya langsung dipanggil sama Pak Gunawan. Ya, tapi kamu bener nggak mau dagang gini? Iya Pak, saya bener Pak ya. Kebetulan ya dari situ kan ada masalah, langsung saya diajak ke sentra ya. Udah kamu sekarang langsung dari pagi sampai sore kamu di sono aja ya. Ya udah akhirnya saya bilang ke ini kita apa namanya instruktur Bu Fajri nih kan Bu, saya tadi suruh nemuin ibu suruh dagang di sini kan. Ya udah akhirnya saya dagang lah tuh, saya dagang sama selalu ngobrol terus sama ibu dah ya kan. Udah kayak saya anggap ibu saya sendiri sih emang kalau udah dagang. Ya udah ya kan akhirnya gimana ya, saya punya ngeluh dikit apa ya kan, saya bilang Bu ini agak sepi apa gimana ya kan. Ya udah coba jual apa kayak kan, akhirnya saya jual kopi, jual aqua ya kan, saya jualin aja dah. Jadi kamu mikir sendiri lagi gimana supaya rame lagi gitu ya. Dari anjlok naik lagi ya kan. Nih kalau pendapatan ini sih bulan-bulan ini sih udah agak lumayan nih ya kan. Udah lumayan. Berapa? Udah tercatat sebulan terakhir. Sekarang kalau bulan kemarin Kak parah. Parahnya anjlok banget. Jadi kita punya modal 300.000. Total sampai per bulan jadi 365.000. Jadi sisanya 65.000. Ya Allah. Terus akhirnya kamu bangkit lagi nih supaya nambah lagi penghasilannya gimana? Kalau sekarang udah ada prediksi keuntungan udah ada 400.000 lah. 400.000 lah ya. Ini juga termasuk belum belanja lagi, udah habis lagi barang. Tapi kamu sempat bilang pernah juga rame sampai 3 juta sebulan ya. 3 juta. Berarti itu harus kembali di ini ya. Iya. Bener proses kamu bilang harus tahu pasar pengennya gimana, kayak banyak yang pesan kopi, akhirnya kamu beli kopi juga gitu kan. Ya inovasi-inovasi gitulah ya. Tapi kamu ini enggak ada rasa kapok gak gitu untuk dagang? Apa memang kamu demen dagang? Kalau kapok untuk dagang sih enggak. Saya demen dagang sih kamu dengar. Jadi ada kesibukan sehari pokoknya entah sibuk ini. Udah kita standby aja kan situ. Habis kalau udah sepi ya kan sambil nyatet barang apa yang nggak ada ya kan. Di situ tuh ya kan. Nah. Berarti selama di sentra kamu udah dapat pelatihan untuk tata boga itu ya, salah satunya bikin minuman, pop ice, jus gitu ya. Dan kamu ditawarin untuk buka usaha di sentra kreasi atensi juga ya di SKA. Berarti nyaman kamu ya menjalani keseharian kamu selama di sentra? Nyaman banget kalau di situ Kak. Nyaman. Seneng berarti ya? Iya. Akhirnya kepikiran nggak kamu orang yang di luar sana kesulitan secara ekonomi, terus juga sempat terjerumus gitu. Akhirnya kamu sekarang udah bangkit, punya usaha sendiri gitu, kecil-kecilan tapi terus berproses gitu ya. Gimana perasaan kamu untuk pribadi kamu yang sekarang? Kalau untuk pribadi saya ya enak dan nyaman sih Kak. Jadi kayak kalau untuk kesulitan itu sih saya selalu tiap hari berupaya untuk mencari duit sih emang. Walaupun itu buat ntar hari ini, buat besok. Untuk apa uangnya? Ya kadang buat jajan, buat makan. Itu aja emang namanya hidup ya. Iya benar. Kamu bagi nggak ke keluarga, orang tua? Kalau
Kalau saya nggak kerja sih paling buat sehari-hari buat saya aja. Selama ini masih buat kamu Iya, ya. Tapi ada nggak harapan kamu ke depan pengen ngasih buat keluarga? Ada. Dulu pernah saya jatuhnya, saya memang dulu pernah kerja. Di 2019 saya di bagian gudang Bread Life. Oh, bread. Roti. Ya, roti ya. Roti. Karena ada Bread Talk, Bread Life. Nah, saya di bagian gudang lah tuh ya. Di situ saya kerja hampir 2 tahun. Kalau kerja kan pasti kita bagian buat ini ada kalau buat Iya. orang tua lah ya. Itu ya udah saya kasih. Itu zaman gaji saya masih 2.200.000. Mhm. Sekarang kamu kalau misalnya lebih milih usaha sendiri atau misal kerja di tempat kerja gitu, kayak misal di toko atau di mana kerja sama orang, mendingan usaha apa kerja sama orang? Kalau Sekarang yang kamu pikirin? sekarang ini mendingan kerja sih ketahuan gajinya, Kak. Oh, mendingan kerja. Iya, kalau usaha kan kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Itu doang. Kalau kerjaan kita tahu gaji kita sekian, bisa diporsir. Berarti nanti kalau ditawarin kerjaan mau? Mau lah, Kak. Tapi kamu yakin nggak kamu bisa menjaga nama baik? Kan kamu sempat dulu punya masa lalu ya. Ada nggak masih kebayang mau balik lagi gitu? Nanti kamu punya duit balik lagi Ya lagi. enggak, kalau usaha itu mah tergantung lingkungannya sih, Kak. Kalau lingkungan situ positif, saya mah nggak bakalan. Kan nggak tahu di luar ternyata lingkungannya positif apa enggak. Iya, emang sih. Ayo, Gimana ya? Gimana benteng kamu gimana supaya kamu nggak terjerumus lagi? Kalau untuk hal narkoba itu saya udah sedikit melupakan. Kalau untuk minuman itu emang gimana ya? Jadi kalau minuman itu kan bukan posisi narkoba apa gimana ya? Bukan. Bukan kan Tapi buat kan- jamu kan? Tapi kan nggak baik juga kalau Emang. kebanyakan untuk badan ya kan? Iya. Tidak dianjurkan. Gimana cara kamu untuk melawan itu? Hayo, apalagi udah punya uang nanti gajian banyak. Gimana kayak? Selama ini kamu ngelawannya gimana tuh supaya nggak balik lagi pakai narkoba, nggak balik lagi minum minuman? Saya sih nyari kesibukan aja di situ. Nyari sibuk. Heeh. Pokoknya ya jangan saya pulang pasti saya nyari temen. Kalau pulang ke rumah. Kudu usaha nih, berarti abis kerja pulang kamu usaha aja deh. Iya emang gitu, emang ya? sih ya. Jadi dapat Jadi job, pulang ngurusin usaha gitu kan. Pasti ada Jadi cita-cita sibuk, ingin ya. berumah tangga dong. Kak. Pastinya lah. Ya, mau berubah lebih baik dong. Pasti. Oke, mudah-mudahan ya tercapai itu semua ya. Nah, berarti selama kamu pakai narkoba itu yang paling parah kamu rasain itu kan nggak bisa tidurnya aja ya. Susah tidur. Oke. Ada nggak hal yang pengen kamu sampaikan ini ke teman-teman di luar sana yang masih ada di tahap mereka pengguna narkoba gitu? Apa sih yang mau kamu sampaikan ke mereka? Kalau saya berkata gimana ya, Kak? Aduh bingung deh jawabnya, Kak. Kenapa bingung? Apa kamu juga masih abu-abu? Masih kadang pengen, kadang Kalau pengen sih enggak juga sih. enggak? Iya, kalau untuk minum jamu itu saya gimana ya, nggak hilang, Kak. Belum hilang. Belum hilang. Bisa. Selama di sentra kamu dikasih gak edukasi bahayanya menggunakan narkoba, bahayanya menggunakan minuman keras gitu? Di situ Di sih sentra. dikasih. Kasih kan? Berarti kamu sudah tahu kan bahaya-bahayanya. Saya sudah tahu ya. Jangan sampai terjadi sama diri kamu kan? Iya. Ngilangin itu jadi dengan ngerokok aja sih, Kak. Ngerokok. Berarti ngerokok tetap ya? Ngerokok. Bakarin duit tahu ngerokok itu. Memang sih bakalan duit. Kan beli juga kita ya. Iya bener. Oke. Nah selama kamu di sentra pasti ada sosok yang selalu dampingin kamu, pekerja sosialnya. Ada Siapa? Ibu Fajrin, namanya panjangnya Ibu siapa ya? Itu Bu Fajrin konselornya. Kalau pekerja sosialnya yang dampingin kamu? Khususnya Ibu Salma. Ibu Salma. Ibu kita tercinta. Oke, asik. Langsung dikedipin gitu matanya. Aduh, ini benar-benar nih anak ini bisa ini ya, Bu. Bisa mengambil hati. Ya. Bu Salma, kebetulan beliau datang juga hari ini Iya. ya.
kita akan ajak ngobrol Bu Salma. Saya pengen tahu progres kamu dari awal. Kalau kamu tadi cerita masa lalu kamu ya kan? Iya. Dari mulai kamu ya berada di kondisi kelam, akhirnya kamu sekarang udah bisa berubah, menahan diri, itu udah sebuah proses ya. Iya. Kita ajak Bu Salma ngobrol dulu. Mari Bu Salma, kita in frame.